sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, _domisili, _ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, _domisili, _ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. La wa anta taj'alul huzna idha syi'ta sahla. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di crop lagi. Ya, jamaah yang Allah muliakan. Sebenarnya materi ini harus dibahas di awal sebelum kita datang ke sini, sebelum kita memulai umroh kita. Tapi tak ada salahnya dibahas sekarang untuk bekal ibadah-ibadah kita selanjutnya. Jamaah yang Allah muliakan, kita tahu salah satu di antara syarat diterimanya ibadah adalah niat yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Semua amalan bila dilakukan tanpa ikhlas itu ditolak. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha
mukhlisina lahuddina hunafa. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanyalah semua amal itu tergantung pada niat, dan setiap orang hanya akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Karena itulah maka wajib kita meniatkan seluruh amalan secara ikhlas. Apa makna ikhlas? Makna ikhlas adalah meniatkan amalan untuk meraih apa-apa yang ada di sisi Allah, bukan menginginkan apa yang ada di tangan manusia. Yang ada di sisi Allah itu apa? Ya keridhaannya, ya pahalanya, ya ampunannya, ya kecintaannya, ya rahmatnya, ya surganya, ya perlindungan dari api neraka, dan seterusnya. Itu yang ada di sisi Allah. Meniatkan amalan untuk itu. Jangan kita meniatkan amalan untuk dibalas oleh manusia, memperoleh pujiannya, sanjungannya, likes-nya, komennya, apresiasinya, pengakuannya. Nggak boleh. Jadi niatkan seluruh amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Kalau kita meniatkan dengan dua niat, 95% meraih apa yang ada di sisi Allah, 5% ingin meraih apa yang ada di sisi manusia. Berarti itu menduakan niat amalan. Syirik. Walaupun syirik kecil, riya itu kan disebut syirik kecil. Walaupun persentase untuk manusia sedikit, 5%. 95% untuk Allah. Allah nggak suka. Allah tidak ridho. Allah tolak itu amalan. Sebagaimana hadis qudsi sahih riwayat Imam Muslim, ana agna syurakai ani syirki faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan, dia menyekutukan aku dalam amalan itu dengan selain aku, maka aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuatan syiriknya. Artinya tidak diterima, alias ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Karena tercampur. Ingat, keburukan untuk merusak kebaikan yang banyak tidak perlu banyak. Cukup sedikit yang buruk, maka kebaikan yang banyak itu rusak. Di kita ada peribahasa, karena nila setitik, rusak susu sebelangga. Sebelangga itu satu wadah besar, rusak dibuang hanya karena nila satu titik. Ular, kobra atau yang sejenisnya untuk membunuh manusia cukup 1-2 tetes dari bisa. Gak perlu segelas gitu. Nah, ibadah yang agung seperti sholat, seperti saum, seperti umroh, haji, itu agung dengan amalan yang banyak. Tapi sedikit saja tercampuri oleh kekotoran seperti riya, rusak semua. Saum kita 13,5 jam dari subuh sampai maghrib, lama kan rentang waktunya, tiisuk jedur nepikeun ka sore jeder. Tapi tercampuri riya sedikit saja itu rusak semuanya tuh. Coba umpamanya saya kasih sebuah contoh ya. Emak-emak ini kan rata-rata maniak bakso ya.
Lagi makan piring ketiga, udah 2 piring tuh. Tiba-tiba datang tukang bakso, teng gitu. Mang, 2 mangkok, ini belum habis. Keluar dulu si emak ini, lihat. Oleh si emang itu di ladangan, apa di ladangan tadi apa? Dilayani, dibikinkan. Ketika membikin bakso, hacih si emang teh bersin. Ada sesuatu yang loncat ke mangkoknya sedikit, 1 tetes. Nggak mempengaruhi aroma, nggak mempengaruhi rasa, malah mungkin tambah pelem. Si emaknya melihat, beres nih Neng, mangkok bakso, diterima nggak? Nggak mau. Kenapa? Tadi ada yang loncat waktu bersin ke sana. Kata si Mang, tapi kan cuma setetes Neng. Tapi walaupun 1 tetes itu bakso 1 mangkok, nggak akan diterima, rusak, dibuang, nggak mau lagi. Ditolak oleh si emak itu, nggak mau. Kalau ditolak dibayar apa tidak? Tidak. Bikin lagi yang baru. Apa kata si Mang tadi, waktu bersin loncat juga ke pancinya Neng. Akhirnya apa? Bakso sepanci harus dibuang, nggak diterima. Itu manusia loh. Apalagi Allah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima amalan dari orang yang bertakwa. Kalau takwa pasti ikhlas. Kalau tercampur oleh ria atau yang lain-lain, maka jelas pertama ditolak. Makna ditolak apa? Semua yang Allah janjikan untuk orang yang beramal tidak diberikan. Ya, diberi pahala, tidak diberi juga umpamanya ampunan, janji surga, keridhaan Allah, rahmat, kecintaan Allah, semua di-cancel, tidak diberikan. Saum juga begitu, yang merusak saum tidak hanya niat yang ria atau yang sejenisnya. Kita ngomong, berperilaku sesuatu yang buruk menyebabkan rusak saum kita. Man lam yada qaula zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Siapa orang yang selama saum tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan yang buruk, Allah nggak butuh kepada saum. Ditolak. Karena saum yang begitu agung dan luhur, begitu mulia, dirusak oleh ucapan dan perbuatan yang Allah haramkan, maka ditolak. Jadi pertama, kerugian orang-orang yang ria, yang tidak ikhlas, pertama ditolak. Kedua, selain ditolak, diazab. Jangan berpikir bahwa kerugian dia itu hanya satu, yaitu ditolak, nggak diterima amalnya. Bukan hanya itu, selain ditolak juga diazab. Lihat umpamanya sholat. Sholat itu kan agung, luar biasa. Rukun Islam yang kedua, tapi tercampur ria dan sahun, pelakunya diazab. Fawailul lil musallin. Ini azab, celaka, azab bagi orang yang sholat. Nabi SAW menyatakan, wail itu wadin fi nari jahannam. 1 lembah di dasar neraka jahanam. Itu namanya wail. Itu bagi orang yang sholat, yaitu salah satunya alladzina hum yura'un, orang-orang yang ria di dalam sholatnya. Maka ria tidak hanya menyebabkan amalan ditolak, tapi juga diazab para pelakunya. Ini sebuah hadis yang mengerikan. Sampai-sampai sahabat yang meriwayatkan hadis ini namanya Abu Hurairah radhiyallahu an, itu sebelum meriwayatkan hadis ini pingsan sampai 3 kali itu. Saking takutnya dengan isi hadis ini. Ada seorang tabi'in dari luar kota, sekarang luar negeri mungkin, datang ke Madinah.
Sampai di Madinah ada orang yang dikerubuti banyak orang. Orang ini menjelaskan ayat, hadis, bertanya, ditanya ini, tanya itu tentang agama, dijawab. Dia nanya, orang ini siapa? Abu Hurairah. Akhirnya dia gabung, ikut mendengarkan kajian. Beres kajian, semua orang bubar. Dia mendatangi Abu Hurairah lalu berkata, hadithni hadithan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tolong sampaikan kepadaku satu hadis yang engkau dengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Abu Hurairah, sauhaddithuka bihadithin sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan sampaikan kepadamu satu hadis yang langsung saya dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba gemeter, kemudian gelepek pingsan. Diubar-aber, diuar air, kemudian siuman lagi. Begitu siuman, kata Abu Hurairah, sauhaddithuka hadithan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal makan. Aku akan sampaikan kepadamu satu hadis yang aku langsung dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di tempat ini. Gelepek lagi, pingsan lagi. 2 kali itu. Setelah siuman, dia bicara lagi. Sauhaddithuka hadithan sami'tuhu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal makan laisa bainihi wa bainahu ahadun. Aku akan sampaikan kepadamu satu hadis. Aku langsung dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di tempat ini. Saat itu tidak ada orang lain antara aku dengan beliau. Hanya berdua. Gelepek pingsan lagi 3 kali. Setelah siuman yang ketiga, baru Abu Hurairah menyampaikan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah thalatha. Manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat 3 orang. 3 golongan ini bukan orang kafir, orang yang memusuhi Islam, orang durhaka, tapi 3 manusia hebat dengan 3 amalan hebat. Jarang orang bisa melakukan 3 hal ini di zaman Kiwari. Pertama, orang yang mati syahid dipanggil. Mati syahid itu pasti jihad kan, berperang melawan musuh dengan harta dan jiwanya, taruhannya nyawa, sampai terbunuh. Dipanggil, limadza qutilta? Kenapa engkau terbunuh? Orang ini menjawab, qataltu fi sabilik hatta qutil. Aku berperang di jalanmu sampai aku terbunuh. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu. Para malaikat yang ada di sana juga menyatakan, kadzabta, bohong kamu. Qatalta li ayyu qala annaka jari faqad qil. Kamu betul berperang, tapi perangmu kamu niatkan agar kamu disebut seorang pemberani, jagoan, pahlawan. Ingin dipuji. Faqad qil, dan pujian itu telah disampaikan kepadamu. Jadi jihadnya niatnya apa? Riya. Allah perintahkan orang itu diseret pada wajahnya beleweng. Beleweng itu apa? Dilemparkan ke dalam api neraka. Satu tuh. Kedua, dipanggil ulama. Ulama ini kerjanya apa? Belajar, mengajar, baca Quran. Belajar, mengajar, baca Quran. Itu aja kegiatannya. Enggak berburu dunia. Mempelajari agama, disampaikan, baca Quran, begitu tuh. Hebatnya orang seperti, luar biasa. Enggak ada yang seperti ini. Hatta para ustadz zaman Kiwari, enggak selamanya belajar, mengajar, baca Quran. Ada cari nafkahnya. Ada bekerjanya, ada berburu dunianya karena harus menafkahi anak dan istri. Orang itu dipanggil, kata Allah, aku telah berikan nikmat yang banyak kepadamu. Apa yang kamu lakukan dengan nikmat itu? Orang ini menjawab, Rabbi ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an.
Ya Allah, selama hidup aku belajar, lalu aku ajarkan dan aku membaca Al-Quran. Belajar, mengajar, baca Quran, itu aja terus. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu. Para malaikat juga berkata, kadzabta, bohong kamu. Ta'allamta li ayyuqala annaka alim, faqad qil. Wa qara'ta al-Quran li ayyuqala annaka qari, faqad qil. Kamu betul belajar. Tapi belajarmu itu kamu niatkan agar kamu dikenal sebagai orang alim. Ingin viral, ingin dikenal sebagai da'i sejuta ummahat. Ustadz beken, mubalik terkenal, kaceluk, kaawun-awun, kakoncara, kajana pria. Itu viral. Bahasa Sundanya yang barusan agak panjang. Dan pujian itu telah kamu dapatkan. Kamu betul baca Al-Quran, tapi bacaan Quranmu itu kamu niatkan agar orang-orang memuji bacaan kamu. Kamu disebut qori. Lagunya enak, tajwid makhrajnya bagus. Jadi riya. Lalu Allah menyuruh orang ini untuk diseret wajahnya belewer. Belewer itu apa? Dilempar. Tadi belewengnya sama, sekarang belewer. Ke neraka juga. Waliyadzubillah. Ketiga, orang dermawan dan hartawan. Dia kaya raya. Kekayaannya, hartanya melimpah. Bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah, lubak libuk, nepikeun ka teu kalebok. Saking banyaknya. Tapi dia juga baik. Tukang tutulung kanu butuh, tatalang kani susah. Tukang meremaweh kapapada manusia, enggak pelit sampai habis hartanya, nolong orang. Ada yang bangun masjid dibantu, ada yang bangun pondok dibantu, ada fakir miskin, anak-anak yatim, janda-janda tua yang enggak mampu lagi mencari nafkah dan tidak ada yang menafkahi dibantu sampai habis. Dipanggil oleh Allah di hari kiamat. Aku telah berikan harta yang banyak, apa yang kamu lakukan dengan harta itu? Orang itu menjawab, ya Allah, tak ada satupun momen yang engkau suka untuk berinfak di momen itu kecuali aku infak. Sampai habis hartaku. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu. Tasaddaqta li ayyuqala annaka jawad faqad qil. Kamu betul infak sodako sampai habis hartamu, tapi kamu niatkan agar kamu disebut orang dermawan. Dan sebutan itu telah kamu dapatkan. Jadi orang ini dia selempar lagi ke dalam api neraka. Setelah itu Nabi SAW menepuk-nepuk dada Abu Hurairah sambil menyatakan, mereka lah wahai Abu Hurairah, orang-orang yang karena mereka api neraka pertama kali dinyalakan. Kita lihat, tiga orang ini manusia hebat, manfaatnya bagi umat luar biasa. Mujahid, ulama, terus hartawan yang dermawan. Manfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Orang yang tadinya ahli maksiat didakwahi jadi ahli taat. Ahli bidah menjadi ahli sunnah. Tadinya musyrik jadi tauhid. Tadinya kufur jadi iman. Tadinya buruk menjadi baik. Manfaat bagi umat. Tapi karena niatnya salah, ke neraka. Ibarat lilin menerangi sekitar tapi menghancurkan diri sendiri. Inilah yang pernah disinyalir oleh Nabi SAW dalam hadis muttafaqun alaih. Innallaha la yu'ayyidu hadha din birrajulil fajir. Allah akan menguatkan agama ini dengan laki-laki durhaka. Laki-laki durhaka di sini bukan ahli maksiat, bukan tukang mabok, tukang maling, tukang judi, bukan. Tapi yang tiga orang tadi, semua orang yang melakukan ibadah dengan tidak ikhlas, dia fajir. Karena itulah, maka kerugian kedua orang yang beramal dengan tidak ikhlas, diazab, bukan hanya ditolak, tapi juga diazab.
Sudah capek lagi berbuat, ya, ditolak, diazab. Sebuah peribahasa keren menyatakan capek gawe teka pake parijeng di teke. Sudah capek berbuat, nggak kepake, digetok lagi. Kan ruginya 3 kali. Dan itu akan teralami oleh orang-orang yang beribadah secara tidak ikhlas, tercampur riya, sum'ah, ujub, dan yang sejenisnya. Terus bagaimana kalau umpamanya kita sudah tercampuri niat riya tadi? Apakah mungkin bisa diperbaiki? Ya harus diperbaiki, bukan mungkin. Pernah nggak dulu para ulama mengalami itu? Ya pernah. Imam Al-Baihaqi menyatakan, "Talabnal ilma li ghairillah, fa'aba illa ayyakuna lillah." Dia menyatakan talabnal ilma. Kami, jadi dia dan kawan-kawannya mungkin ngobrol gitu sama sesama santri sebelum mereka menjadi ulama. Pernah mencari ilmu tidak karena Allah, gagal. Karena ilmu tidak bisa didapat kecuali karena Allah. Kata Al-Baji ketika menjelaskan perkataan Imam Al-Baihaqi, mereka pernah mencari ilmu demi popularitas, melihat para ulama itu diagungkan, melihat para ulama itu dihormati, disanjung, dipuji, pokoknya kece abis nih di kalangan orang-orang awam. Karena zaman baheula, ini zaman baheula bukan sekarang. Ulama itu ilmunya itu cermin dari amalnya. Apa yang mereka sudah ajarkan dipastikan sudah diamalkan. Itu terwariskan sejak zaman Nabi SAW. Jadi sahabat menyatakan, ta'allamnal ilma, ta'allamnal Qur'an, ta'allamna 10 ayah, lam natajawaz minhunna hatta na'rifa ma'aniyahunna wa na'mala biha jami'an. Kami belajar Al-Quran, kami belajar 10 ayat demi 10 ayat. Tidaklah kami berpindah ke 10 ayat yang lain sebelum 10 ayat ini dihafalkan, difahami maknanya, lalu diamalkan bersama-sama. Terus begitu atas bimbingan Nabi SAW. Difahami, diamalkan. Difahami, dihafal, diamalkan terus. Hafalan saat itu cermin dari pemahaman dan pengamalan. Siapa yang hafal sebuah surat, dipastikan faham maknanya dan dipastikan sudah diamalkan bareng-bareng bersama Nabi SAW. Makanya berkata Ibnu Umar, "Man hafidha minna surat Al-Baqarah wal Imran wa Nisa jalla bi'ayunina." Siapa di antara kami yang hafal surah Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa, 3 surat terpanjang, dia mulia dalam pandangan kami. Karena saat itu hafalan itu sudah include, sudah termasuk pemahaman yang benar dan pengamalan, dipastikan tuh. Terus terwariskan secara turun-temurun kepada ulama setelahnya, para tabi'in, tabi'un tabi'in. Ilmu mereka itu cermin amalannya. Kalau ilmunya tidak bisa ditandingi oleh orang awam, dipastikan amalnya juga begitu. Karena itulah maka zaman baheula itu yang namanya ulama pasti dihormati, dimuliakan, disanjung. Kemana-mana jadi buah bibir. Imam Ahmad kalau ke Mekah itu kalau keluar dari rumahnya itu ditutup wajahnya dengan sorban karena tidak ingin ada orang yang tahu, yang lihat, dan tidak ada satupun rombongan orang yang terlewati kecuali mereka itu sedang membicarakan Imam Ahmad. Yang dibicarakan tentu saja ilmunya, akhlaknya, ibadahnya, semuanya gitu. Dipuji habis. Tapi apa? Imam Ahmad bangga tuh, saya teh gitu. Enggak. Ya laitani. Kata dia, celaka ini. Istidrajan, atau aku khawatir ini istidraj dari Allah. Bukannya bangga,
Tapi khawatir. Beliau tawadhu. Karena kalau orang-orang tahu itu Imam Ahmad, dikerubutin itu. Beda kalau orang-orang zaman sekarang merasa terkenal gitu, menampakkan diri, biar orang-orang berfoto dan seterusnya, kan gitu, dan ada kebanggaan. Zaman dahulu tidak begitu, keikhlasan amat sangat dijaga, karena tahu itu menghancurkan. Karena itu maka ulama baheula dipuji. Nah, Imam Al-Baihaqi dan kawan-kawan ingin seperti itu. Niatnya mencari ilmu begitu. Ternyata apa yang terjadi, ilmu yang dia pelajari menuntun dia untuk ikhlas. Karena ketika orang menuntut ilmu secara tidak ikhlas, bukan hanya gagal, diazab. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusaba bihi arada minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Siapa orang yang mempelajari satu ilmu yang harus dipelajari untuk meraih wajah Allah, harus ikhlas, tapi dia tidak mempelajari ilmu itu kecuali untuk meraih keuntungan dunia, dia tidak akan bisa mencium baunya surga. Jadi terancam dengan apa? Dengan neraka kalau mencari ilmunya tidak ikhlas. Takut akhirnya di tengah perjalanan proses mencari ilmu dia rubah niatnya. Jadi tulus ikhlas, makanya berhasil menjadi ulama besar. Siapa yang tidak kenal kepada Imam Al-Baihaqi, seorang yang bergelar Amirul Mukminin fil Hadis. Itu gelar tertinggi dalam bidang hadis. Orang yang memahami, menguasai seluruh seluk-beluk ilmu hadis plus hafal lebih dari 1 juta hadis dengan sanadnya. Itu para mudawin hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasai, termasuk Al-Baihaqi, bergelar Amirul Mukminin fil Hadis. Nah, jadi para ulama zaman baheula pernah tidak ikhlas, tapi kemudian proses pencarian ilmu yang mereka alami menuntun mereka untuk ikhlas sehingga berhasil. Ini ada sebuah kisah ini diceritakan oleh Syekh Al-Barjas dalam kitab Awaiqut Talab. Ada seorang pemuda ini jomblo, nganggur, harta nggak punya, status sosial juga nggak begitu dipandang, ilmu juga nggak ada gitu. Tapi seleranya tinggi, dia ngincer seorang akhwat perempuan yang kaya raya, cantik, bangsawan. Dilamar tuh. Sudah kebayang hasilnya? Ditolak sapa jodogan. Artinya sama sekali ditolak. Kata orang Sunda, ini orang daya araheunana. Harta nggak punya, ilmu nggak punya, status sosial, araheunana naon gitu. Akhirnya ditolak. Tapi pemuda ini nggak putus asa loh. Dia mikir gimana agar gebetannya itu bisa kepincut sama dia. Tapi dia tidak mengamalkan tulisan di belakang truk. Cinta ditolak, dukun bertindak. Enggak begitu. Pernah lihat tulisan itu di belakang truk? Dia tidak mengamalkan itu. Dia mikir, apa sih yang membuat perempuan kepincut sama laki-laki? Hanya 2. Harta dan kehormatan. Harta itu daya peletnya terhadap perempuan luar biasa gedenya. Kalau mau melihat wanita nggak perlu ke Banten, nggak perlu ke dukun. Beli aja mobil harganya MM-an. Kepincut semuanya, kepelet semua. Walaupun orangnya tua, jelek, buncit dan seterusnya, tapi kaya raya. Ada yang mau perempuan? Antri itu. Jadi sejak zaman baheula. Pertama karena harta, yang kedua karena kehormatan.
Baru wanita-wanita kepincut. Dan kehormatan di zaman itu hanya bisa diraih dengan ilmu agama. Ulama itu sangat dihormati. Nah, dia berpikir, dengan apa saya bisa memikat perempuan itu? Kalau dengan harta, wah, saya nggak tahu gimana caranya. Bekerja, banting tulang, peras keringat, suku dijian hulu, hulu dijian suku, dug hulu pet nyawa, tisuk jedur napikeun ka sore jeder. Bekerja belum tentu kaya, ya enggak? Maka dia mengambil kehormatan dengan belajar ilmu. Akhirnya dia belajar ilmu agama, datang ke guru. Niatnya apa? Niatnya untuk memikat perempuan yang jadi incaran dia. Ini niat yang salah apa yang benar? Niat yang benar salah. Keliru banget. Tapi apa yang terjadi? Dia berhasil loh menjadi ulama. Akhirnya ngajar. Sudah dapat lisensi dari para ulama untuk mengajar. Dipercaya ilmunya. Apa yang terjadi? Dia dihormati banyak orang, dipuji banyak orang. Setelah dia berhasil menjadi ulama, datang utusan dari wanita yang menjadi incarannya, menawarkan dirinya untuk dinikahi. Tuh, itu efek dari kehormatan karena ilmu. Tapi zaman dahulu, bukan zaman sekarang. Tapi apa yang terjadi? Orang ini membalas penawaran itu dengan menyatakan, la uthiru 'alal ilmi syai'a. Saya tidak ingin lebih menomorsatukan apapun dibanding ilmu. Ilmu nomor satu. Selain ilmu enggak. Ditolak tawaran wanita tadi. Lunas kan? Seri itu satu-satu, dulu dia yang ditolak. Sekarang dia yang menolak. Orang yang sama. Kenapa orang ini berhasil? Dikomentari oleh para ulama. Padahal orang ini niat mencari ilmunya salah kan? Karena wanita. Tapi kenapa berhasil? Karena ilmu yang dia pelajari menuntun dia untuk ikhlas. Di tengah jalan dia ikhlas. Kalau kita lihat, semua bab dalam ulum syariah, dalam ilmu-ilmu syariat selalu diawali oleh keikhlasan. Coba lihat termasuk akhlak, umpama kitab Riyadhus Shalihin, Sunan Imam An-Nawawi rahimahullah, bab awal apa? Bab awal adalah tentang bab ikhlas. Semuanya begitu. Itu yang dibahas di awal. Nah, dengan dibahas bab itu, orang-orang yang memiliki niat-niat yang gak bagus ketika belajar ilmu, itu sudah terluruskan dari awal. Akhirnya dia singkirkan niat-niat duniawi, baik niat karena 4 tak. Harta, tahta, wanita, Toyota. Mungkin di awal ya begitu, tapi setelah ilmu dipelajari, oh wajib ikhlas, lalu disingkirkan semuanya, akhirnya ikhlas dia. Itu yang menyebabkan dia berhasil. Dan itu terlihat dari ucapan pemuda ini ketika menolak wanita yang menawarkan dirinya dengan mengatakan, la uthiru 'alal ilmi syai'a. Aku tidak ingin menomorsatukan apapun dibanding ilmu. Ditolaklah perempuan tadi. Padahal dulu dia niat mencari ilmu karena wanita itu. Nah, jadi ini menunjukkan banyak kasus orang yang di awal belajar, di awal umpamanya ibadah, niatnya tidak ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Tapi kemudian ilmu menuntun dia untuk ikhlas, lalu diluruskan, kemudian barulah dia berhasil. Itu berlaku bagi semua ibadah.
Kalau umpama kita ada muncul keinginan untuk ria, disanjung, dipuji, cepat-cepat luruskan itu dari setan. Cepat-cepat niatkan lagi karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi lihat dahsyatnya ketidakikhlasan, bahayanya maksudnya menyebabkan 4 kerugian. Capek gawe, teka pakai, berjeng di teke, bikin bete. 4. Karena itulah wajib kita ikhlas karena Allah. Inilah resiko yang kedua. Jadi resiko pertama dari ketidakikhlasan ditolak, tidak diterima. Yang kedua diazab. Selain sudah capek berbuat, sudah capek berkorban. Terlebih ini umroh atau haji adalah amal ibadah yang sangat rentan terhadap ria. Kadang-kadang amalnya belum dilakukan, rianya sudah didahulukan kan? Ketika daftar haji umroh, ceklek-ceklek dipoto, diposting di media sosial. Halo guys, lagi daftar umroh haji, doakan ya. Apa maksudnya? Di uar air seperti itu. Setelah itu coba lihat komennya. Pasti setiap menit lihat ada yang komen, ada yang jempol, ada yang like-nya gitu. Setiap ada yang komen bagus, senang. Kalau ada hater, duk gitu kan. Umrohnya belum. Ada yang begitu? Bukan ada, mungkin banyak. Terus ketika manasik, ceklek di foto, di video, di upload lagi, guys, lagi manasik nih. Doakan semoga makbul. Ada yang begitu? Umrohnya belum tuh. Ketika di bandara sudah ngumpul ceklek, ada yang begitu? Ada. Apalagi di sini lagi apa? Lagi tawaf, guys. Tuh Ka'bah tuh lihat. Ada yang begitu? Banyak. Dengan niat apa? Dapat komentar orang, dapat apresiasi, dapat pujian, dapat sanjung. Kamu hebat, doakan aku ya. Oke guys, semua didoakan dan seterusnya, kan gitu ya. Nah, jadi umroh dan haji termasuk sesuatu yang rentan sekali untuk ria. Dan itu muncul di tengah-tengah. Maka cepat-cepat luruskan lagi agar ibadah kita benar-benar diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Resiko ketiga ini tidak kalah mengerikannya ini. Tidak kalah menakutkannya. Resiko dari ketidakikhlasan dalam beramal adalah waliyadzubillah ya. Semoga Allah melindungi kita dari hal ini. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sebuah hadis, pasti yang suka ngaji sering dengar hadis ini. Karena hadis ini adalah kitab Arba'in An-Nawawiyah. Rada panjang. Tapi kalimat yang kita bahas dalam hadis ini adalah Nabi bersabda, Innar rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Ada orang yang mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Kerjanya ibadah, amal soleh, melakukan kebaikan, menjauhi dosa dan maksiat. Sampai tak ada yang menghalangi antara dia dengan surga, kecuali satu hasta. Selangkah lagi dia masuk surga. Tapi ketetapan Allah mendahului, dia berhenti ibadah. Berhenti amal soleh, belot melakukan amalan-amalan ahli neraka. Mati dalam keadaan demikian, lalu masuk neraka. Apa namanya tadi? Su'ul khatimah. Pernah kan dengar hadis ini? Sering. Kenapa orang itu su'ul khatimah? Perawatannya ahli ibadah. Selangkah lagi masuk surga. Kenapa nggak dijaga oleh Allah gitu sampai akhir hayatnya? Tapi kok di akhir hayatnya itu berhenti melakukan ibadah amal soleh, berganti menjadi ahli maksiat, mati dalam keadaan demikian. Ini dianalisa oleh para ulama. Di antara Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Ini kitab syarah Arba'in An-Nawawiyah.
Kalau Arba'in An-Nawawiyah berapa hadis? 42 hadis. Disyarah plus 10. Jami'ul Ulum wal Hikam 52 hadis. Hadis ini disyarah oleh beliau. Apa kata beliau? Orang ini dimatikan oleh Allah dalam keadaan su'ul khatimah, menunjukkan ibadahnya selama ini ditolak. Makanya hidayahnya dicabut. Karena Allah nggak suka dengan ibadahnya. Kenapa? Pasti karena syarat diterimanya ibadah itu tidak dipenuhi. Apa syarat diterima ibadah? 2, ikhlas dan mutaba'ah. Mungkin dia ikhlas tapi bid'ah, atau mungkin dia sunnah tapi tidak ikhlas, atau mungkin dua-duanya. Ya bid'ah ya riya gitu ya. Ada orang yang riya dengan kebidahannya. Banyak itu yang teriak-teriak di masjid gitu ya, sholawatan kayak zikir, kayak baca Quran. Ingin dipuji, ingin didengar orang gitu. Nah, jadi mungkin orang ini tidak memiliki syarat-syarat diterimanya ibadah, sehingga Allah tidak suka dengan ibadahnya. Allah cabut hidayah untuk melakukan ibadah dan Allah campakkan keinginan untuk berbuat buruk sebagai balasan atas ketidakbenaran ibadah yang dia lakukan. Makanya Allah wafatkan dia dalam keadaan su'ul khatimah. Dan ini menunjukkan tidak ikhlas atau tidak mutaba'ah beresiko mati dalam keadaan su'ul khatimah. Contoh makhluk yang su'ul khatimah banyak. Oleh Al-Quran dijelaskan, oleh hadis juga diterangkan, oleh sejarah para ulama banyak. Contoh nyata umpamanya iblis laknatullahi alaih. Iblis itu tadinya ahli ibadah, bangsa jin. Dia ibadah dengan ibadah yang hebat di bumi, saking hebatnya dia dimuliakan oleh Allah, diangkat ke langit. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah menyatakan iblis diangkat ke langit dan ibadah di sana selama 80.000 tahun. Sementara jin-jin anak turunannya masih di muka bumi itu durhaka, banyak bunuh-bunuhan, mengadakan pertumpahan darah, mengadakan kerusakan di muka bumi gitu tuh. Sampai Allah menurunkan pasukan malaikat untuk menumpas jin-jin yang jahat tersebut, dan iblis termasuk di dalamnya. Dikasih misi. Akhirnya diberantas jin-jin tersebut. Di daratan, di lautan, di gunung, dan seterusnya. Sukses besar. Diangkat lagi iblis ke langit. Tanpa ada yang tahu, muncul ujub takabur dalam diri iblis karena kehebatan ibadahnya. Malaikat nggak tahu, yang tahu hanya Allah. Dan Allah ingin membongkar ketakaburan iblis tersebut. Dengan cara apa? Diciptakannya Adam. Makanya ketika Allah idqulnal malaikati wa idqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada malaikat, aku akan membuat khalifah di muka bumi. Apa para malaikat? Responnya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu sabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa engkau akan menjadikan khalifah yang akan mengadakan pertumpahan darah, kerusakan di muka bumi? Kenapa malaikat tahu? Sebab dulu pernah ada khalifah dari kalangan bangsa jin kayak gitu. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Imam Al-Qurtubi, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kalian ketahui. Terbongkarlah ketika Adam diciptakan, malaikat disuruh sujud. Karena malaikat selama ini ibadahnya tulus, ikhlas, langsung sujud. Tapi sujudnya apa? Dalam rangka menghormat, bukan ibadah. Karena yang perintahkan Allah. Zaman baheula menghormat dengan cara sujud boleh, disyariatkan. Nih, malaikat. Ya. Terus, Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya sujud kepada bapaknya Nabi Ayub. Nabi Yakub.
Terus saudara-saudara Yusuf sujud ke Yusuf. Saat itu boleh. Syariatnya. Tapi di zaman Nabi SAW tidak boleh sujud walaupun dalam rangka menghormat. Apalagi dalam rangka ibadah. Siapa orang yang sujud ke orang lain dalam rangka ibadah, musyrik dia. Baik raja, guru, orang tua dalam rangka ibadah, musyrik. Tapi kalau dalam rangka menghormati, sujud ke orang tua, sujud ke guru dalam rangka menghormati, tidak musyrik, tapi maksiat. Karena itu terlarang. Kata Nabi SAW, "Lau kuntu amiran ahadan liyasjuda li ahadin la amartul mar'ata litasjuda li zawjiha li admi haqqihi 'alaiha." Seandainya aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud ke orang lain, saya aku perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Saking besarnya, agungnya hak suami atas istri. Kalau boleh, tapi karena nggak boleh. Maka mama nggak boleh sujud ke suaminya walaupun dalam rangka menghormati. Zaman bahula ya boleh. Malaikat disuruh sujud. Karena ikhlas tulus. Tapi pas iblis disuruh sujud, gengsi dong. Senior dia, Adam junior baru lahir, baru diciptakan. Masa yang senior harus sujud kepada yang junior? Maka tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan takabur. Dalam surah Al-Kahfi, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis itu bangsa jin, tapi dia durhaka terhadap perintah Allah Azza wa Jalla. Akhirnya iblis dilaknat sampai hari kiamat. Su'ul khatimah dia. Padahal tadinya ahli ibadah. Kenapa? Karena ada ketakaburan, dan takabur adalah hal yang bertolak belakang dengan hakikat ibadah. Ibadah itu yang diterima melahirkan ketawaduan, bukan ketakaburan. Ini contoh makhluk yang apa? Yang su'ul khatimah. Kedua dari kalangan manusia diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Surah Al-Hasyr coba ayat 16. Allah menyatakan, kamathali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Kata Allah, ketika syaitan berkata ke orang, kufur kamu. Orang ini nurut, kufur. Ketika orang ini kufur, setan berkata, aku berlepas diri dari kamu, aku pun takut kepada Allah. Orang ini siapa? Ternyata orang ini rahib, ahli ibadah. Dari mulai kecil sampai tua, digoda oleh setan agar berhenti ibadah, nggak mau dia. Kekeh dia ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Digoda, diganggu oleh setan untuk berhenti, nggak berhenti dia, ibadah terus. Tapi setan kan punya sejuta jurus. Akhirnya apa yang terjadi? Ini lewat pintu wanita. Fitnah terbesar kata Nabi SAW, ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah sepeninggalku yang lebih berbahaya bagi laki-laki dibanding fitnah perempuan. Nah, rahib ini juga begitu, digoda agar berhenti ibadah, nggak berhenti. Dikirim perempuan oleh iblis. Ini ada dua versi. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya ketika menerangkan hal ini menyatakan ada 4 orang Bani Israel diwajibkan perang. Tapi dia punya adik perempuan satu-satunya. Tidak ada yang menjaga dia. Dan ini wajib kalau nggak dipenggal oleh raja. Akhirnya mereka datang ke seorang rahib menitipkan adiknya. Nggak ada yang bisa dipercaya selain rahib, ahli ibadah. Rahib awalnya menolak. Ini versi pertama. Versi kedua, ada putri raja yang cantik jelita.
gelisna kawanti-wanti, endahna kabina-bina. Kehalusan kulitnya itu matak tiserele kutu tisoledat tuma. Saking apanya? Saking mulusnya. Anak raja gitu. Ditiup oleh setan, sakit. Tabib, dokter, ahli pengobatan, terapis disuruh untuk mengobati, nggak ada yang bisa. Datang iblis menyerupai orang. Tuh ada ahli ibadah seorang rahib, minta bantuan ke sana. Akhirnya datang. Diubar-aber, sembuh, didoain. Pulang lagi. Raja berterima kasih, dikasih hadiah banyak, nggak mau menolak. Dia terus fokus ibadah lagi. Oleh setan ditiup lagi, sakit lagi, sampai dibawa lagi, sembuh lagi, terus bolak-balik dekok. Datang iblis. Simpen aja dulu sana sampai sembuh beneran, biar nggak kambuh-kambuh. Udah. Sekali, dua kali nggak mau, akhirnya karena ini raja mau. Tadi versi yang pertama tadi 4 orang Bani Israel menitipkan adik perempuannya ke rahib, awalnya ditolak, tapi lama-lama ya mau juga. Ditempatkanlah wanita itu di luar bangunannya, ada 2 bangunan. Kalau mau ngasih makan, rahib ini hanya menyimpan makanan di luar, tutup lagi, nanti wanita itu keluar dari kamarnya, dari ruangannya, ngambil lalu masuk lagi, begitu terus, aman. Dia menjaga diri. Datang setan kepada si rahib itu bahaya loh, kalau perempuan itu keluar ada laki-laki yang hidungnya belang, lewat gimana tuh? Melihat. Jangan begitu, kamu yang keluar sana. Sekali, 2 kali tidak digugu, akhirnya benar kepikiran juga. Akhirnya dia yang keluar, wanita itu nggak keluar. Dia menyimpan makanan depan pintu, diketok, setelah dia pergi, wanita itu keluar ngambil makanan. Terus, selangkah tuh. Datang lagi setan. Nggak boleh gitu, nanti kalau wanita itu keluar cari makanan, ada laki lewat, bahaya loh. Kepikiran juga benar. Akhirnya kamu jangan keluar. Saya ketok, buka pintu, saya masukkan ini, keluar lagi. Pergi lagi. Begitu. 2 langkah tuh. Datang setan. Kamu zalim, wanita itu sendirian, tidak ada kawan. Dia kesepian, harus diajak ngobrol, tanya kabar dan seterusnya. Kepikiran. Akhirnya iya, dia masuk, ngobrol, tanya kabar. Terus apa yang terjadi? Akhirnya terjadi perzinahan. Waliyadzubillah. Ahli ibadah. Sampai hamil. Panik. Kalau orang tuanya tahu, raja tahu, gawat, bisa dihukum mati sampai lahir. Bingung mereka. Datang setan, cekek aja anaknya. Daripada kamu dihukum mati nanti. Sekali, 2 kali nggak digu, lama-lama iya ya. Nanti gampang, setelah dicekek anaknya taubat, ibadah lagi, beres kan, terhapus kan. Setan begitu tuh. Setiap orang mau melakukan dosa, lalu sadar, ini dosa, nggak mau, oleh setan, gampang nanti taubat kan gitu ya. Terhapus oleh istighfar. Ada yang begitu? Iya, sering. Akhirnya daripada beresiko dia mati, dihukum mati, akhirnya dicekek. Nanti dikuburkan aman. Lihat, dari perzinahan lebih besar lagi, yaitu kemana? Pembunuhan. Datang lagi setan, ibunya masih bisa ngomong loh ke raja. Nanti kamu tetap dihukum mati, gimana? Akhirnya cekek lagi ibunya. Bilang ke raja, penyakitnya nggak sembuh, pasti raja percaya, ahli ibadah kamu, orang soleh. Sekali, 2 kali nggak digugu, lama-lama, iya, akhirnya dicekek, mati. 2 tuh nyawa tuh. Datang raja nengok putrinya, mana putri saya? Dikatakan nggak sembuh, tambah parah, sampai mati tuh kuburan. Akhirnya raja pasrah, ya sudah, gimana lagi. Ini versi yang kedua. Versi yang pertama sama, sampai hamil dikuburkan. Jadi sampai kakak-kakaknya beres perang, datang menengok adiknya, ternyata sakit,
nggak bisa disembuhkan dan mati. Udah dikuburkan. Pulang aman. Apa yang terjadi? Syaitan masuk ke mimpi raja. Jangan percaya begitu aja. Coba cek. Jangan-jangan itu ada anaknya. Jangan-jangan dan seterusnya. Sekali dua kali tidak digugul, lama-lama iya kepikiran juga. Akhirnya didatangi lagi, digali betul, ternyata ada 2 kuburan. Dan ada setelah diotopsi ada bekas cekekan atau bekas pembunuhan. Tak ada orang lain kecuali dia, ditangkap. Dan mau dihukum mati, dipenggal. Datang dalam keadaan diikat, mau dihukum mati, mau dipenggal, datang setan, kamu mau selamat? Iya, sujud kamu ke saya akan selamatkan kamu. Enggak, itu musyrik. Daripada kamu begini, nanti kamu bisa tobat lagi setelah selamat. Dalam kondisi kepepet, keinginan hanya satu, ingin selamat, ingin tobat dari dosa ini, apa yang dia lakukan? Sujud dia ke iblis. Iblis tertawa, terbahak-bahak sampai menyatakan, ini bari umink, aku berlepas diri dari kamu. Dalam keadaan sujud, hukuman mati dilaksanakan, mati dalam keadaan sujud ke iblis. Tadinya ahli ibadah. Ini yang dimaksud dengan ayat kamathali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafullaha rabbal alamin. Ini su'ul khatimah. Oleh para ulama dianalisa kenapa rahib ini nggak dijaga oleh Allah gitu kan? Sampai puluhan tahun sampai tua ibadah terus, di akhir hayatnya su'ul khatimah. Dianalisa. Umumnya rahib ibadah tanpa ilmu. Dan ini banyak contoh tentang hal ini. Tahu kisah tentang Jurej? Ahli ibadah tuh. Jurej itu lagi sholat sunat, ibunya memanggil. Bimbang kan dia? Rabbi, ummi au sholati. Ya Allah, apa ibuku, apa sholatku? Dia memilih sholat. Sholatnya sholat sunat, menjawab panggilan ibu hukumnya wajib. Mestinya memenuhi panggilan ibu. Sampai ibunya kesal, sampai berdoa. Maka emak-emak hati-hati, saking kesalnya ke anak, jangan sampai mendoakan keburukan loh. Ya Allah, jangan kau matikan Jurej sebelum dia melihat wajah wanita pelacur. Kena. Menurut kita Jurej nggak salah-salah amatnya karena lagi sholat. Kena doa ibu tuh. Tajamnya doa ibu. Ibu kalau umpah kesel ke anak, doakan kebaikan. Ih, dasar calon ahli surga, calon hafid, calon ulama gitu tuh. Pernah dengar kisah Syekh Sudes kenapa menjadi imam Masjidil Haram? Waktu kecil ibunya itu mau kedatangan tamu, masak istimewa spesial tuh. Saat itu Sudes kecil lagi main-main tanah di luar. Ketika makanan sudah disajikan, tamunya belum datang. Sudes kecil masuk mengambil itu sampai diacak-acak. Kebayang gak keselnya ibunya tuh? Gemesnya, ini sudah ditata sedemikian rupa, tamu baru datang. Sampai saking keselnya, dia berdoa kepada anak, hei calon imam Masjidil Haram, tang. Didoakan doa itu, tapi doa kebaikan. Jadi itu. Yang kemarin kita beberapa kali diimami sama beliau kan. Jadi kalau umpah kita kesal ke anak, doakan apa? Kebaikan, jangan keburukan. Ini Jurej kena. Ada seorang wanita pelacur yang saat itu beken, tukang penakluk laki-laki yang manapun takluk sama dia. Karena kecantikannya dan sikap manja daya rayunya yang luar biasa. Apa kata orang-orang? Kalau betul kamu mampu menaklukkan seluruh laki-laki, tuh Jurej tuh. Coba orang soleh ahli ibadah. Oke, katanya gitu ya. Reputasinya dipertaruhkan nih si perempuan nih. Didatangi Jurej, dirayu dan seterusnya. Disangkanya Jurej itu laki-laki lempeh yuni. Apa ya lempeh yuni teh? Nggak ada terjemahnya, pokoknya gampang kepincut.
Ternyata dia lelaki langit, lelaki jagat, lelaki sejati. Nggak dilirik ini perempuan. Jatuh tuh harga diri wanita ini, penakluk semua laki-laki. Jurej enggak. Akhirnya dia berbuat dengan seorang lelaki tukang ngangon teh apa namanya? Penggembala. Sampai hamil, nih anak Jurej. Pikasa belum tuh perempuannya. Jurej menolak, mengingkari enggak. Tapi orang-orang lihat dalam masalah fitnah, ucapan seorang pelacur lebih dipercaya daripada ucapan seorang yang soleh. Omongan Jurej gak dipercaya, lebih dipercaya pelacur ini. Marah orang-orang. Dasar ustadz mesum kan gitu ya kalau zaman sekarang. Dipukuli Jurej sampai babak pelur. Tempat ibadahnya dihancurkan. Nah, setelah wanita itu melahirkan, oleh Jurej ditanya, "Man abuka, siapa bapakmu?" Orang ini ngomong, bayi ini ngomong bahwa saya adalah seorang pengembala si fulan. Baru terbongkar tuh. Jurej hanya korban fitnahan, si perempuan itu yang memfitnah. Tapi kan sudah babak belurnya, sudah dihancurkan tempat ibadah. Akhirnya orang-orang sadar, minta maaf, lalu mau dibangun lagi dengan yang lebih bagus daripada sebelumnya. Nah, ini tercatat 4 bayi yang bisa ngomong. Salah satunya ini anak Jurej. Bukan anak Jurej. Anak yang ibunya memfitnah Jurej. Yang kedua siapa? Nabi Isa. Yang ketiga? Anak Masyitoh. Siapa Masyitoh? Tukang sisir Fir'aun. Yang keempat? Salah satu anak Ashabul Ukhdud. Yang dalam surah Al-Baqarah, qutila Ashabul Ukhdud An-nari Dhatil Waqud. Itu kisahnya seru, Gulam namanya. Nah, pokoknya intinya ketika raja itu, rakyatnya beriman, semuanya membuat parit dengan kayu bakar, dibakar. Semua yang beriman kepada Allah, kepada Rabb Gulam, suruh terjun ke air, ke api itu. Semuanya terjun. Sampai ada seorang wanita baru punya bayi yang baru melahirkan, dia sayang ke bayinya kalau mau terjun ke api itu. Ragu dia. Tapi bayi itu ngomong, "Isbiri ya ummah fa inna lakil jannah." Sabar wahai ibu, bagimu surga. Akhirnya dia nyebur. Nah, kasus Jurej ini menunjukkan kekeliruan Jurej di dalam memutuskan sesuatu ketika ibunya memanggil dalam keadaan sholat. Harusnya memenuhi ibunya, tapi dia tidak. Ini menunjukkan kekurangan ilmu. Contoh yang kedua, pernah dengar 99 orang yang sudah membunuh 99 terus mau tobat? Pertama dia datang ke orang-orang, gimana saya bisa tobat? Harus bertanya ke siapa? Ditunjukkan ke rahib. Datang dia ke rahib, saya sudah bunuh 99 orang, saya mau tobat, bisa nggak tobat saya diterima? Apa kata rahib? Nggak. Salah nggak jawabannya? Salah. Dicabut pedangnya, disamber, genap 100 orang. Tapi tobatnya masih berkobar itu. Datang lagi ke orang, kemana saya? Ditunjukkan ke seorang alim. Kata orang alim, nggak ada yang bisa misahkan antara kamu dengan tobatmu. Pergilah engkau ke negeri yang baik. Akhirnya dia tobat. Tapi di tengah jalan, mati diperebutkan oleh 2 malaikat. Akhirnya dia diterima tobat. Itu ringkasnya lah. Ini menunjukkan rata-rata rahib memutuskan sesuatu dengan zauk. Zauk itu perasaan, bukan dengan ilmu. Sehingga terjerumus ke dalam kesalahan. Ya. Nah, seperti itu yang dianalisa oleh para ulama. Jadi kita lihat risiko dari ketidakikhlasan, salah satunya adalah mati dalam keadaan su'ul khatimah.
Karena itulah ikhlaskan diri kita dalam melakukan setiap ibadah dan amal soleh, sehingga kita terhindar dari riya, terhindar dari beberapa risiko buruk dari ketidakikhlasan yang tadi diterangkan ya. Jamaah sudah 1,5 jam nih, nggak terasanya di Mekah ini teh. Dan ini adalah kajian pertama sekaligus terakhir sebab besok pulang. Semoga Allah melancarkan perjalanan pulang besok ya. Semoga terjadinya perang antara orang-orang yang sebenarnya satu kubu itu tidak merembet kepada negara-negara lain, negara kaum muslimin. Semoga Allah jaga negara-negara kaum muslimin. Semoga Allah juga jaga jamaah-jamaah umroh yang mau pulang pergi. Semoga tidak terganggu dengan terjadinya perang ini ya. Semoga Allah menjaga kita. Ya, kita buka tanya jawab. Kalau ada 1-2 pertanyaan yang enteng dan ringan, silakan. Kalau pertanyaan berat jangan ditanyakan. Cung. Ya, Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berat juga nih materinya ya, dan ini fondasi gitu ya. Kalau kita tahu niat ini ternyata itu amalan hati ya Ustadz ya, dan masalah tertolak atau diterimanya itu juga hal yang goib gitu ya. Itu juga sulit untuk menerkanya apakah kita diterima atau enggak gitu ya. Dan salah satu motivasi saya umroh di bulan Ramadan ini adalah ganjaran pahala itu Ustadz, yang setara dengan haji ya insyaallah. Dan saya tadi dengar Ustadz katanya begitu kita sadar sudah mulai terserempet atau tergelincir ke arah riya gitu ya, kita luruskan lagi niatnya gitu Ustadz ya. Dimana niat itu adalah amalan hati, apakah itu perlu ditambah dengan amalan fisik, misalkan kita banyak istighfar ataupun berbagai amal soleh lainnya yang bisa membuat kita menjadi lurus lagi niatnya gitu ya. Dan apa ciri-ciri ibadah kita itu diterima sama Allah gitu ya. Kalau tadi Ustaz bilang ciri-ciri ditolak adalah ketika yang terakhir tadi itu yang saya tangkap adalah suul khotimah gitu ya. Di akhirnya dia ini, dan itu ciri-ciri dia ibadah kedua itu ditolak gitu ya. Nah, pertanyaan bagaimana kita bisa tahu bahwa amalan salah satunya ini umroh kita itu diterima sama Allah gitu ya. Apa yang bisa kita lihat mungkin dari segi fisik ya, yang bisa kita terima dari akal gitu ya. Mungkin kalau goibnya nanti mungkin di hari pembalasan kita bisa tahu gitu ya apakah itu tidak. Itu Ustaz. Terima kasih. Barakallahu fiik. Ada 2 pertanyaan Pak Budi. Gimana caranya agar bisa ikhlas dan gimana cirinya amal ibadah kita diterima? Meluruskan niat. Meluruskan niat. Ini materi tersendiri, sejam lagi. Banyak. Itu mempelajari tauhid, mempelajari asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh. Semakin hebat mendalam tauhid kita, akidah kita, semakin mengenal Allah melalui sifat-sifat dan nama-namanya, semua unsur keimanan akan semakin meningkat. Kita akan semakin tawakal, semakin takut, semakin ikhlas dan seterusnya ya. Pertama mempelajari tauhid. Keduanya jangan lupa berdoa agar Allah menganugerahkan keikhlasan. Karena ikhlas ini amal soleh yang luar biasa. Dan amal soleh nggak bisa didapat tanpa hidayah dari Allah. Jadi meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Ketiga, bersihkan jiwa kita dari dosa dan maksiat. Karena dosa dan maksiat mendorong kita untuk nekat. Tahu ini salah, yang penting senang, yang penting nikmat. Gimana cara membersihkan jiwa? Banyak tobat, banyak istighfar, banyak melakukan amalan-amalan penghapus dosa. Infak dan sedekah, selain tobat dan istighfar, seluruh kebaikan itu menghapus dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu menghapus dosa. Terus berdoa. Doa apapun yang kita lakukan, doa minta rizki, doa minta jodoh lagi, doa apapun,
Itu menghapus dosa. Allah menyatakan, ya ibna Adam ma da'autani wa rajautani wa fartu laka ala ma kana fika wala ubali. Ini hadis qudsi. Hai anak Adam, selama kamu berdoa kepadaku, berharap kepadaku, aku ampuni dosa-dosa kamu, apapun dosamu, aku tidak peduli. Pokoknya lakukan aja sebanyak mungkin doa. Apapun isi doanya, dikabul atau tidak, itu sudah dapat pahala mengampuni dosa. Dikabulnya itu bonus. Itu yang kedua. Yang ketiganya, gaul. Tapi gaul dengan orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu, agar kita terimbas. Ketika ada muncul riya kelihatan, ditegur secara lemah lembut, diingatkan. Dan jauhi pergaulan dengan orang-orang yang suka pamer, suka riya. Nanti kita terbawa-bawa gitu, ya. Itulah beberapa kiat untuk meraih keikhlasan dan mempertahankan serta meluruskan. Nah, sekarang yang kedua yang lebih penting. Gimana kita tahu amal kita diterima atau tidak? Seperti umroh kita diterima atau tidak. Salah satunya adalah dilihat dari oleh-oleh yang kita bawa. Apa yang dibawanya itu? Kurma, coklat Dubai, kalau Zam-Zam tentu ya. Atau apa? Satu indikator bahwa umroh kita diterima adalah oleh-olehnya itu dalam bentuk membawa seluruh ibadah amal soleh yang kita lakukan di sini dibawa ke tanah air. Di sini kita sebelum azan sudah ke masjid. Di sini kita sebelum azan di masjid baca Quran. Selesai azan, selesai sholat tidak langsung pulang, kita baca Quran lagi. Di sini kita banyak berzikir, di sini kita banyak berdoa, di sini kita infak dan sedekah, di sini kita menjauhi ucapan-ucapan dan perbuatan yang buruk karena tahu kalau amal soleh dilipat gandakan, dosa juga dilipat gandakan. Kita jauhi dosa maksiat di sini, kita perbanyak iman dan amal soleh karena tahu ini 100.000 kali lipat nih. Makanya kita perbanyak gitu. Jadi kan ini sebagai oleh-oleh ke sana. Bawa sampai di tanah air kebiasaan baik ini. Sebelum adzan kita sudah ke masjid. Sebelum adzan kita baca Al-Quran, setelah sholat kita baca Al-Quran lagi, terus kita mengejar minimal odoj di sini. Bahkan mungkin tak mungkin atau tidak mustahil di sini ada yang sehari 4 juz. Setiap mau sholat setengah jam baca Quran, setelah sholat setengah jam baca Quran, 1 juz tuh. 4 kali sholat, karena kalau maghrib isya kan makannya. Habis taraweh juga bisa. 4 kali sholat 4 juz. Jadi seminggu itu selesai. Nah, harusnya idealnya se-Ramadan 4 kali khatam Al-Quran. Dibawa ke tanah air. Itu oleh-oleh yang menjadi indikator diterimanya ibadah. Tapi kalau setelah umroh itu kita kembali ke keburukan lama, lelet lagi, cuek lagi, meninggalkan lagi semua ibadah, bahkan kembali kepada keburukan yang selama ini kita lakukan, itu indikator ditolak. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Lataiful Ma'arif bab Wadhifatus Syahri Syawal, beliau menyatakan qala ba'dus salaf, man amila hasanah thumma atba'aha bisabil hasanah fadzalika alamatu qabulil hasanatil ula lianna Allah idza taqabbala amala abdin waffaqahu lil a'malis shalihah ba'dahu. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan, satu ibadah, lalu setelahnya diikuti oleh ibadah-ibadah berikutnya, maka ibadah yang berikutnya itu menjadi indikator ibadah pertama itu tadi diterima oleh Allah. Karena apabila Allah menerima ibadah seseorang,
Allah balas dengan diberikan taufik dan hidayah untuk menjaga ibadah itu atau melanjutkan dengan ibadah-ibadah lain. Jadi kalau umpama seseorang setelah sholat, setelah salam, dia terus zikir, wirid, terus doa. Setelah itu ingin sholat ba'da, lalu dilanjutkan dengan ba'da. Setelah itu tiba-tiba ingin membaca Al-Quran, ambil mushaf. Setelah itu lihat canceling, keluarkan dompetnya, masukkan sama dompetnya semua ke canceling itu. Itu indikator sholatnya diterima. Apa sebabnya? Sebab setelah Allah menerima sholatnya, Allah kasih taufik untuk berzikir, untuk berdoa. Setelah itu diterima, Allah kasih taufik untuk ba'da, untuk sholat sunat. Setelah itu Allah kasih taufik untuk membaca Al-Quran. Setelah itu Allah kasih taufik untuk infak dan sedekah. Itu tuh cara Allah membalas kebaikan dengan kebaikan pula. Itu diberi hidayah. Tapi sebaliknya, man amila hasanah tsumma atba'aha bisayyi'ah fadzalika alamatur raddil hasanah wa adamu qabuliha. Siapa orang yang melakukan satu ibadah, lalu setelah itu diikuti oleh keburukan. Setelah ibadah dia berbuat dosa, berbuat maksiat, maka kemaksiatan itu indikator bahwa ibadahnya itu ditolak dan tidak diterima. Banyak orang setelah beres salam langsung buka HP, langsung buka apa gitu ya, tidak zikir, tidak wirid, ba'da. Tidak dikasih hidayah untuk melanjutkan ibadah-ibadah lainnya tuh. Karena itulah sayangi pengorbanan kita selama umroh, berkorban dengan pengorbanan yang besar. Pertama biaya gede, puluhan juta, kalau sekeluarga bisa ratusan juta. Yang kedua lama di sini, 9-10 hari gitu. Yang ketiga capek, lelah gitu kan. Yang keempat ketar-ketir karena ada perang gitu kan, entah pulang entah tidak gitu sekarang kan gitu. Pengorbanannya banyak. Kalau pulang ternyata kembali kepada keburukan sebelumnya, itu menunjukkan ditolak, nggak diterima. Tadi tuh capek gawe, teka pakai barijeng di teke gitu, bikin bete, nyeri hati dan seterusnya. Karena itulah indikasi diterimanya amal kita, lihat amalan setelahnya. Wajib kita ada perubahan setelah umroh ke arah yang lebih baik ya. Jangan sampai setelah umroh kita salah paham. Apa salah pahamnya? Di sini itu sholat sekali 100.000 kali. Satu kali sholat. Dan itu sudah mengcover puluhan ribu kali sholat. Makanya pulang umroh, pulang haji nggak sholat lagi. Kenapa? Saya mah sudah tercover di sana juga. Seumur hidup sudah tercover gitu. Ada yang pikirannya kayak gitu? Ada. Itu disesatkannya pola pikir dia, menunjukkan ditolaknya ibadah orang itu oleh Allah Azza wa Jalla ya. Wallahu a'lam bishawab. Mama ada yang mau nanya? Ya, Pak Dadang. Ustaz, terkait dengan sedekah, Ustaz, kan mungkin yang pertama yang saya tanyakan adalah perbedaan sedekah di tanah haram dengan di Indonesia. Nah, yang kedua yang saya tanyakan yang mengenai sedekah dilakukan di tanah haram, tapi untuk yang di Indonesia, gitu. Misalnya ingin sedekah untuk pesantren, tapi dilakukannya di sini. Perbedaannya seperti apa? Udah. Apa perbedaan sedekah di tanah air dengan sedekah di sini? Perbedaannya kalau di sini dengan real. Kalau di sana dengan rupiah. Betul apa benar? Huru ya tuh etama. Jangan terlalu serius lah ngarati tegang ting. Ada nggak perbedaan? Ada. Semua ibadah yang dilakukan di sini dilipat gandakan. Bukankah yang dilipat gandakan 100.000 kali lipat hanya salat fardu? Betul. Tapi ibadah lain tetap dilipat gandakan tanpa menyebut angka 100.000 kali lipat. Yang disebut 100.000 kali lipat hanya salat fardu.
Tidak menyakup sholat-sholat sunat, saum, dan seterusnya. Tapi tetap dilipat gandakan karena keagungan dari tanah haram ini. Walaupun tidak disebut angka. Demikian juga dosa dilipat gandakan walaupun tidak disebut 100.000 kali lipat. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menulis tafsir. Tapi dia tidak menulis di Mekah, ke Taif. Tanah halal. Makanya ada program umroh plus Taif. Itu program yang paling mubazir. Di sana ada Masjid Ibnu Abbas, ada perpustakaan Ibnu Abbas. Tidak disyariatkan untuk mengunjunginya, nggak ada nilai plus gitu, sama dengan masjid lain. Tapi kalau ke sana 4 waktu sholat di sini luput. Berangkat ba'da sarapan kalau di luar Ramadan. Pulang-pulang itu ba'da isya. 4 sholat. Zuhur, asar, maghrib, isya. Kita ke sini tuh ngejar sholat 100.000 kali lipat. Setelah di sini keluar ngapain coba? Ya. Ibnu Abbas menulisnya di sana. Ditanya kenapa engkau tidak menulis di dalam Masjidil Haram? Bukankah dilipat gandakan? Apa dia bilang? Iya. Tapi ketika saya salah dilipat gandakan juga. Nah, jadi infak sedekah di sini keunggulannya apa? Dilipat gandakan. Walaupun tidak disebut 100.000 kali lipat, tapi tetap dilipat gandakan karena kemuliaan dari Masjidil Haram ini. Ya, dibanding di sana. Makanya banyak orang ke sini dalam rangka salah satu menyiapkan uang-uang receh. Dikasih ke cleaning service yang itu cuma 600 real. Anunya, gajinya sebulan. 600 tuh kali paling berapa? 6 kali 4 berapa? 2,5 juta, 3 juta. Nggak cukup untuk keluarga besar ya. Untuk bujangan mungkin cukup. Nah, tip itu yang lebih besar tuh dari sedekah infak dari ini jamaah ya. Nah, itu yang pertama. Kedua, kalau umpamanya kita di sini tapi infak untuk di sana dengan cara transfer sama berarti infak di sini. Kalau bisa masuk ke Masjidil Haram, di Masjidil Haram lebih gede lagi pahalanya dibanding di sini. Masuk ke Masjidil Haram, awali dengan ibadah, salat tahiyatul masjid, baca Quran, lalu ambil HP kita transfer, mumpung di sini dilipat gandakan. Jadi coba nanti setelah ini ke masjid, bawa HP masing-masing, buka M-Banking. Transfer kemana aja. Boleh ke Bandung, boleh lagi pembebasan tanah sekarang. Untuk pondok pesantren. Gak banyak, cuma 12 miliar. Oleh 12 orang juga ke cover ya itu. 1 orang 1 miliar. Pahalanya lipat gandakan gitu. Ya, karena itulah maka pahala yang diberikan adalah pahala beramal di sini karena yang mengamalkannya juga sedang ada di sini dan dilakukannya di sini walaupun dikirimnya ke tempat yang di luar sini ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu ya. Bisa ada yang mau packing besok pulang, ada yang mau shopping untuk oleh-oleh yang di rumah silakan. Enggak. Saya tadi bilang oleh-oleh yang akan kita bawa apa? Tidak terlarang membawa coklat tube, parfum, korma, kue, silakan. Tapi yang paling penting bawa oleh-olehnya apa? Amal yang biasa kita lakukan di sini, bawa sampai ke sana, pertahankan sampai kita datang lagi ke sini. Ya, semoga umroh kita sekarang ini bukanlah umroh terakhir dalam kehidupan kita. Semoga Allah di masa yang akan datang memanggil kita kembali ke tempat ini dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada sekarang dengan ibadah yang lebih berkualitas. Bagi yang mau lagi, daftar lagi Syawal, saya kesini lagi insya Allah. Ya, daftar lagi, kita berangkat ke sini. Syawal 24 Maret insya Allah kesini lagi ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.